Dalam konsep Yohanes 21, ketika Tuhan Yesus menerima Petrus apa adanya, bahkan memberi dia kedudukan begitu tinggi, gembalakan domba-domba. Semua manusia pasti punya pikiran yang sama, seperti Pak Nathanael pikirkan. Apa kita nggak coba dulu? Kita lihat dulu, kita kenali dulu, supaya kita nggak dianggap gambling, untung-untungan. Itu wajar konsep manusia. Saya tetap pakai apa saja. Ya, belajarlah apa saja yang kita lakukan, apa saja. Selalu punya konsep dan komitmen. Basicnya, dasarnya adalah Alkitab. Betul? Nah, ini buat kita aman, saudara. Kalau semuanya pakai dasar Alkitab, aman. Oke, saya berikan beberapa kasus. Roma 15 ayat 7, itu ayat pegangan saya untuk terima orang. Apa saja yang kita lakukan untuk orang lain, lakukan yang sama seperti Yesus Tuhan lakukan untuk kita. Oke, pertanyaan gambling tadi, untung-untungan, kenapa nggak beri percobaan? Waktu kita datang kepada Bapa di surga dan pertobatan, apa sajalah yang kita lakukan. Pernah nggak Tuhan berkata, oke Daniel, aku beri percobaan 3 bulan dulu. Ayo, ada tidak? Ya sudah. Kalau dia menerima kita, padahal dia tahu. Sebelum saya teruskan kata dia tahu, saya tunjuk begini. Contoh kecil. Ada banyak orang tanya kepada saya, apa Pak Daniel itu selama hidup ini nggak pernah dimanfaatkan orang? Kok kelihatannya enak sekali sih nyekolakan orang. Saya jawab balik. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Jangan tersinggung ya. Selama saudara hidup, pernah nggak memanfaatkan Tuhan? Pasti jawabannya heran gitu jawab. Ya sudah. Itu artinya apa? Kalau saya tertawa itu artinya apa? Melakukan. Ya sudah. Kita saja pernah memanfaatkan Tuhan. Bahkan ketika dia panggil kita, dia sudah tahu belum kita punya bagian memanfaatkan. Tapi toh tetap dia percaya. Jadi saya pakai ayat itu. Nah sama ini. Ketika Tuhan memanggil kita, kita menyerahkan diri. Dia tahu nggak suatu hari kita akan nipu dia? Kalau saya pakai kata tajam. Tahu. Kenapa dia tetap percaya kita? Nah, jadi konsep saya, Tuhan saja mempercayai saya. Yang lemah seperti ini. Kenapa saya nggak bisa mempercayai orang lain? Nah, jadi saudara, salah satu ilmu manajemen yang disebut mencurigai orang dalam arti tanda kutip ya positif ya, itu nggak ada di dalam kekristenan. Kita tidak punya hak untuk mencurigai orang. Karena kalau itu terjadi, Tuhan pun layak mencurigai kita terus menerus. Loh, betul nggak model kita kayak begini? Masih doyan duit semua begini. Iya toh, ya sudah. Oke, sekarang anaknya ada di Kuningan sini. Namanya Daniel Bambang Eko Prakoso. Nama keren sekali. Saya lupa tahun berapa, dia itu telepon saya. Dia itu anak yatim piatu. Saya tuh nggak pernah kenal dia. Teman kuliah dia itu jadi anak saya dan sekarang ngambil S2 di Unhas Hasanuddin. Ya, dia dari Sulawesi Utara, anak saya itu. Nah, terus Daniel ini lulus S1 dari UPH. Dia bilang kepada temannya, sama Chris, bisa nggak nolongin saya tuh pengen ngabdi ke Papua. Saya tuh nggak suka di Jawa. Oh, ada papaku. Terus dia telepon. Begitu telepon dan bilang saya, Om saya ini, oh ya. Oh kamu mau ke Papua ya? Kapan berangkat? Saya tanya. Loh, Om belum wawancara saya. Om juga belum tahu saya. Jadi dia itu ngajari saya. Om seharusnya Om interview saya dulu, Om lihat CV saya dulu. Terus saya guyon, yang cari kerjaan itu saya atau kamu? Karena dia ngajari saya. Loh, tapi di kampus saya itu harus begitu. Anaknya memang plus-plus kalau ngomong itu. Atau kamu pernah diajar Pak Beb ya? Kelas berapa tuh diajar Pak Beb? Dia pernah jadi gurunya anak-anak ini. Kelas apa? Di SD atau SMP? SMP kelas 1. Oke. Jadi anak itu plus-plus kalau ngomong. Nah waktu dia telepon, Roh Kudus tuh ngomong ke saya. Nah ini modalnya itu. Buatkan akte kelahiran. Jelas Roh Kudus ngomong. Padahal saya belum tahu orangnya. Oh saya tahu ini anak bermasalah. Kalau saya nggak punya akte lahir saya segede ini. Saya S1 kok nggak punya akte lahir. Tapi saya nggak ngomong. Oke. Jadi kapan kamu mau berangkat? Loh Om serius? Loh yang serius kan kamu, saya bilang begitu. Kan kamu nawarin ide, iya ayo berangkat.
Om kalau terima orang tidak perlu baca CV-nya, tidak perlu interview dulu. Apalagi Papua, istri saya itu doa gini, saudara, pertama kali kami mulai pelayanan pendidikan, dia tuh takut gimana cara dapat guru ya. Sudahlah, nggak usah khawatir. Pokoknya gini, dia ini doa istri saya. Tuhan, kami nggak mau cari orang. Tapi siapa saja yang mau ke Papua otomatis itu pasti dari Tuhan. Dia doanya gini, kalau mereka ke Amerika, itu kami doakan. Ngerti maksudnya? Ke Amerika kan semua orang mau. Ya, ke Papua kan lain. Nah, karena doa istri saya seperti itu, saya pakai prinsip ini. Jadi siapa saja yang bilang kamu mau ke Papua, kami akan terima. Tanpa tanya macam-macam. Pasti dari Tuhan. Gitu. Jadi kamu berangkat. Kapan? Waktu itu hari Selasa. Hari Jumat ada kapal. Oh, jangan cepat-cepat loh, saya belum beres. Oh ya sudah. Jadi kapan? Karena kamu minta. Saya tantang dia. Akhirnya dia bilang, tunggu 10 hari lagi, saya urus semua barang-barang saya. Baik. Seorang akhirnya tiba di Nabire, saya tuh bingung. Lihat, rapot SD, SMP, SMA. Itu tempat, tanggal, lahir, bulan, semuanya beda. Nah, jadi kamu tuh lahir di mana? Aneh. Itu yang saya tahu. Maka itu kenapa Tuhan suruh ngurus anak terlahir. Terus dia cerita, saya tuh nggak tahu anaknya siapa, Om. Dia anaknya polos sekali. Saya tuh nggak tahu. Seingat saya, ada 10 keluarga yang pernah ngasuh saya. Ini hasilnya 3 ini. Oh ya udah. Maka itu jelas Rasul bilang urusan anak terlahir. Saudara, dia tiba hari Jumat, tapi saya sibuk, saya nggak bisa ketemu. Senin saya baru ketemu. Ketemu pagi itu, salah satu tim kami namanya Dorta Simomora, dia baru selesai doktor. S3-nya baru dilantik 17 Maret yang lalu. Sekarang dia lagi persiapan ke Singapura, dia peneliti malaria. Saudara. S3 dokter. S2-nya dari IPB. Itu biaya kami juga. Dia bilang, Dorta, urusan KTP tim baru ini. Kenapa? Setelah KTP dapat, beritahu saya, Abi akan bawa dia ke catatan sipil. Lu untuk apa? Sudahlah. Nah, terus setelah saya beritahu, saya manggil dia Beb, sesuai KTP kamu ketemu. Dia masih manggil saya Om waktu itu. Ketemu Om, nanti Om akan buatkan nama kita lahir. Wajahnya berubah sebenarnya. Dia mau nangis, gak jadi nangis. Dia shock juga shock. Om kok bisa tahu saya gak punya terlahir? Ini alasan pertama kenapa Om terima kamu. Waktu kamu telepon, Roh Kudus ngomong ini. Dia langsung peluk saya. Dia langsung manggil saya Dedi. Dan saya panggil Mami sampai hari. Nangis dia. Saya memang gak tahu siapa orang tua saya. Yaudah, kami jadi orang tua mulai hari. Sampai ke catatan sipil. Repot. Gak punya data sepotong pun. Ini anaknya siapa? Tapi karena catatan sipil Nabi sudah kenal kami baik, apalagi anak-anak kami buatkan semuanya. Udahlah, pakai nama orang tua siapa nggak masuk, sudah pokoknya begitu. Jadi catatan sipil sudah tahu kok dari kami, sudah urusan catatan sipil, jadi dipermudah. Nggak cerita, itu hari Senin sudah. Waktu itu cuma bayar 50.000. Hari Rabu kami ambil akta itu. Saudara, anak ini reaksinya spontan. Begitu dia terima akta lahir, di kantor catatan sipil dia berteriak, aku punya status, aku punya status. Los gitu. Waduh, yang saya tahan untuk saya nggak nangis di depan orang banyak. Betapa berharganya hidup itu. Saudara, dia ngajar dengan kami, ngajar bahasa Inggris, ngajar agama, ngajar banyak hal. Terus saya lihat anak ini kok luar biasa. Terus tahu dia, kamu ambil S2 enggak? Oh mau. Dia ngambil manajemen pendidikan di Esa Nusa Unggul apa ya, yang di jalan tol itu. Selama kuliah, ternyata dia ketemu calonnya. Orang Batak. Kalau saya pernah dengar nama polisi bagian narkoba Togar Sianipar, nah ini kemenakannya. Anak dari adik Pak Togar Sianipar. Tinggal di Desa Cawang. Waktu dia mulai kenalan itu, semua anak-anak kami yang mau menikah syarat cuma satu, mau ke Papua tidak calon. Kalau nggak mau, batal. Saya bilang itu sudah nggak ada syarat lain. Cuma itu syaratnya. Udah serius itu. Dia bilang nggak mau, batal. Mereka sudah tahu hukum itu. Oke. Setelah lama berjalan, saya lihat semakin dekat namanya Grace anak itu. Terus saya tanya, Grace, kapan Dedi boleh ketemu orang tuamu? Ya untuk melanjutkan hubungan ini. Oke, saya tanya dulu. Saya waktu datang, tentukan waktunya saya datang. Wih, saya kaget. Pak Sianipar itu marah luar biasa. Tahu model orang Batak. Dia bilang, oh jadi bapak mau melamar. Jangan harap. Wih, saya kaget. Saya nggak pernah ketemu anak sekurang ajar anak ini. Tiap kali saya tanya mana orang tamu, dia bilang tidak tahu.
Ini pertama kali saya ketemu ada anak yang buang orang tuanya. Wah, langsung ngomong panjang kali. Oh, saya tahu.